Saudara, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Pendeta Aldo Wolman di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjawab pernyataan dari Ustadz Felix Xiao, dan ini adalah video yang kedua. Begini pernyataan Ustadz Felix Xiao. Jadi teman sekalian, sudah pernah baca Bible? Belum. Hari ini teman-teman belajar baca Bible. Ini bukan penistaan agama, ini namanya ilmu perbandingan agama. Supaya teman-teman tahu bahwa agama itu juga harus diperbandingkan. Karena gini ceritanya, ada orang-orang yang nggak paham tentang agama, lantas karena mereka nggak paham tentang agamanya dan agamanya tidak bisa dibuktikan pakai akal, maka mereka mengatakan bahwa agama tidak boleh diperbandingkan karena itu bukan urusan akal. Di dalam Islam, agama 100% urusan akal. Jelas ya? Karena itu agama itu bisa diperbandingkan layaknya ilmu-ilmu yang lain. Bisa kemudian dibuat komparasi antara ilmu-ilmu yang lain. Karena kenapa? Karena Islam memang semuanya berdasarkan rasio, bukan seperti agama yang lain. Dalam pernyataan Pak Ustadz Felix Xiao, dia mengatakan ada orang bertanya tentang agama, dan agamanya itu tidak bisa menjelaskan secara logika, karena agama itu bukan soal urusan logika. Tetapi di dalam Islam, agama itu adalah soal logika 100%, berbeda dengan agama-agama yang lain. Maka saya akan membuktikan kepada Pak Ustadz Felix Xiao bahwa agama Kristen itu adalah agama yang sangat masuk akal dan agama yang sangat logika. Dan saya sudah menulis di dalam buku saya ini, yaitu Sains Theologia. Dan kalau pada video saya sebelumnya saya sudah menjelaskannya, dan saya akan menjelaskan kembali pada video yang kedua ini. Dan untuk menjelaskannya, seperti pada video yang pertama, saya menggunakan satu ayat saja, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 1 yang mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pada mulanya, maka sekarang saya akan menjelaskan tentang Allah. Saudara, Allah itu adalah nama dari yang melakukan pada mulanya. Allah itu adalah nama dari yang mengerjakan. Allah itu adalah nama dari yang menciptakan bumi ini. Dan oleh sebab itu ketika Allah menciptakan bumi ini, maka dia mencantumkan namanya, tertulis namanya di sana bahwa Allah yang menciptakan bumi ini. Oleh sebab itu tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang bisa mengakuinya bahwa itu adalah hasil dari perbuatannya. Tidak ada orang di dunia ini yang mengatakan bahwa bumi ini ciptaannya. Karena kenapa? Allah sudah mencantumkan namanya. Dan oleh sebab itu, apa yang dilakukan Allah itu adalah konsep dan sistem atas dunia ini. Dan kalau saya dan saudara melakukan segala perbuatan, dan di dalam perbuatan kita itu baik pekerjaan dan apa saja, baik yang baik maupun yang jahat, terdapat nama kita di sana, maka pertanyaannya itu peradaban dari mana? Peradaban itu tidak terjadi di dunia ini secara muncul tiba-tiba. Tetapi peradaban itu kita dapat dari Allah, dari yang menciptakan bumi ini. Oleh sebab itu setiap kita melakukan perbuatan apa saja, pekerjaan apa saja, maka terdapat nama kita di sana. Ini akan sangat berbahaya kalau Allah tidak lakukan konsep dan sistem di bumi ini. Karena akan ada pekerjaan kita yang akan diakui oleh orang lain, yang akan diakui oleh Dia yang membuatnya, bukan kita. Tetapi karena Allah sudah melakukan itu dan sebagai peradaban di dunia ini dan konsep itu ada di dalam diri setiap manusia, maka setiap kita melakukannya, maka hal itu terjadi dan hal itu kita dapat membuktikannya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, Allah itu bukan sekedar nama, bukan sekedar tertulis. Nama kita juga bukan sekedar nama, tetapi nama kita adalah orang yang melakukan perbuatan, dan oleh perbuatan kita itu dikenal dari siapa yang melakukannya. Jangan heran kalau kita kenal seperti Albert Einstein. Jangan heran kalau kita kenal seperti Darwin. Jangan heran kalau kita mengenal seperti Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison menemu bola lampu, dan oleh karena penemuannya itu terdapat perbuatannya di sana dan terdapat namanya di sana. Jadi tidak ada orang yang bisa mengakui bahwa itu dia yang melakukannya, dia yang membuatnya. Dan oleh sebab itu, hak paten yang pertama kali diciptakan di bumi ini, itu Tuhan yang menciptakannya. Dan kalau kita lihat di seluruh bumi ini, setiap orang melakukan apa saja ada hak paten, tercantum namanya di sana, maka itu Allah yang melakukan terlebih dahulu.
Maka oleh sebab itu kalau bilang kekristenan tidak masuk di akal dan tidak bisa dikomparasikan dengan ilmu, saya membuktikan bahwa hak paten yang ada di bumi ini yang mencantumkan nama seseorang ketika dia melakukan perbuatan sehingga ada Thomas Alva Edison, maka itu dilakukan Allah terlebih dahulu. Oleh sebab itu pertanyaan kepada Ustadz Felix Yao, apakah Bapak melakukan segala sesuatu dan segala sesuatu pekerjaan apapun, masihkah terdapat nama Bapak di sana? Kalau ada nama Bapak di sana, itulah Bapak sendiri juga membuktikan bahwa Bapak adalah salah seorang yang melakukan konsep dan sistem Tuhan. Kalau berbicara soal ilmiah, itu bukan hanya terbatas kepada agama, tetapi ilmiah itu berlaku kepada orang yang punya agama dan tidak punya agama, orang yang menyembah Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Karenanya saya mengatakan bahwa ada orang di manakah di bumi ini ketika melakukan perbuatan yang tidak terdapat namanya di sana. Itulah yang sangat ilmiah, dan saya membuktikan bahwa Allah yang melakukan itu. Kalau Allah tidak melakukan akan sangat berbahaya, dan itu menjadi persoalan besar bagi dunia ini. Dan oleh karena itu Allah meletakkan dasar sebagai peradaban. Karena Allah melakukan di bumi ini, alasannya itulah sebabnya itu ada semua di dunia ini. Dan yang membuktikan Allah bukan siapa-siapa, tetapi Allah yang membuktikan itu adalah diri saya dan diri saudara, diri semua orang, diri semua manusia. Dan kitalah sebagai hasil dari bukti Allah, dari bukti pekerjaan Allah, dan sampai hari ini sama persis, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Dan olehnya kita tahu bahwa Tuhan itu sebagai pencipta, karena itu hak patennya tertulis di dalam Alkitab. Dan hak patennya itu Dia yang menciptakan, dan tidak ada satu manusia pun yang bisa merubah ke nama yang lain. Begitu juga dengan penemuan-penemuan di bumi ini. Tidak ada satu manusia pun yang bisa merubah ke nama yang lain, kalau memang bukan itu Dia yang melakukannya. Oleh sebab itu, ilmu yang ada di bumi ini sangat-sangat cocok, atau ilmu yang ada di bumi ini membuktikan bahwa kebenaran Alkitab itu adalah benar. Dan ilmu di bumi ini membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang pencipta. Dan oleh sebab itu, Bapak Ustadz Felix Yao, kalau ada orang mengatakan bahwa dia tidak menyembah Tuhan dan Tuhan tidak menciptakan bumi ini, maka kita tanyakan bahwa apakah engkau masih melakukan perbuatan, masih melakukan pekerjaan, dan apakah semua itu ada namamu di sana? Ketika ada namanya di sana, maka dia sedang melakukan konsep Allah. Allah itu tidak bodoh. Dia melakukan segala sesuatu hal di bumi ini dan Dia tanamkan di dalam diri kita. Dan kitalah pernyataan akan Allah, dan kitalah yang membuktikan akan Allah bahwa Dia yang menciptakan bumi ini. Demikian tanggapan saya, Pak Ustadz Felix Yao. Dan agama Kristen, Alkitab, sangat masuk di akal dan sangat ilmiah, karena Bapak juga membuktikannya dan Bapak juga melakukannya. Sama semua orang, termasuk saya, siapapun di dunia ini melakukan hal yang sama, dan itu semua dari Tuhan Allah. Terima kasih saudara sudah menonton video ini. Dan jika Anda ingin memiliki buku ini, maka di akhir daripada video ini akan ada nomor dan alamat di sana, saudara bisa menghubunginya. Tentunya di dalam video ini saya menjelaskan secara terbatas, tetapi di dalam buku ini saya menjelaskan secara terperinci semuanya, dan Anda boleh memiliki buku ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tuhan memberkatimu, dan kita ketemu pada video saya yang berikutnya tentang tanggapan kepada Pak Ustadz Felix Yao. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.